Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu semuanya nantinya dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk mengulas kitab-kitab Allah yang tentunya yang kemarin sudah kamu rangkum. Di sini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang setiap hari kamu baca. Kita harus tahu Al-Quran itu apa. Sekilas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sekumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia. Jadi Al-Quran itu sendiri dapat dijadikan sebuah hukum. Manusia yang menggunakan Al-Quran dalam hidupnya, maka manusia tersebut ada dua pahala. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, pahalanya di dunia adalah hidupnya akan semakin tenang dan tertata. Yang kedua, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat ini terdapat di dalam juz 30, yang mana diawali dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama ini turun pada tanggal 17 Ramadan dan diperingati sebagai nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Jadi mungkin kalau Ramadan kemarin pada saat 17 Ramadan kamu memperingati nuzulul Quran, maka kamu juga termasuk golongan orang yang menghormati turunnya Al-Quran. Yang ketiga, ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu sudah turun keseluruhan. Karena apa? Karena tadi saya sudah mengatakan, saya sudah membaca artinya, telah kusempurnakan agamamu. Maka ayat ini menandakan bahwa setelah ayat ini tidak ada Al-Quran lagi yang turun atau wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Nama-nama Al-Quran, kita banyak mengenal nama-nama Al-Quran, tapi kita harus tahu isi Al-Quran itu sendiri meliputi banyak hal. Yang pertama, isinya tentang keimanan, ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Yang kedua adalah isinya tentang hukum. Hukum apa saja di dalam Al-Quran ada. Kemudian adalah muamalah. Muamalah sendiri adalah terkait perbuatan manusia. Yang selanjutnya adalah tarikh atau sejarah. Sejarah Nabi yang 25 itu semuanya ada di dalam Al-Quran.
Janji dan ancaman itu ada di dalam Al-Quran. Janjinya apa? Janjinya bila orang melakukan beriman dan melakukan amal baik, maka dia akan mendapatkan surga. Dan ancamannya apa? Bila ada orang yang menentang agama Allah, maka dia akan disiksa di dalam neraka. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, sudah ada. Baik, kita ke nama-nama Al-Quran. Yang pertama, nama Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikir. Az-Zikro artinya adalah peringatan. Yang kedua, Al-Bayin, artinya penjelas. Yang ketiga, An-Nur, artinya adalah cahaya. Yang keempat adalah Al-Mau'izah, artinya adalah nasihat. Dari keempat ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Al-Huda. Al-Huda sendiri adalah petunjuk. Dilanjutkan dengan Al-Furqan, pembeda. Isi Al-Quran nanti akan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Selanjutnya adalah Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sendiri itu adalah obat bagi orang-orang yang memiliki dosa, maka obatnya apa? Ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah nama dari kitab Allah itu adalah Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri artinya apa? Al-Quran sendiri artinya bacaan. Dari kedelapan nama-nama Al-Quran ini, saya sangat berharap kamu semuanya dapat menghafalnya serta dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran. Baik, anak-anak, tugas kamu hari ini adalah merangkum materi berdasarkan penjelasan dalam video, atau kamu boleh bertanya kepada kedua orang tuamu atau kakakmu, atau mencari di buku yang lain. Yang kedua adalah tugas kamu menulis surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Jadi tulis surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Tulis beserta artinya dan tulis di buku. Yang ketiga, menulis surat Al-Maidah ayat 3 beserta artinya. Kamu bisa searching, kamu bisa mencari di Google, kamu bisa mencari di Juz Amma. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Itulah tugas kamu hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan sholat tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.